di sini dengan tujuan untuk meminta izin supervisi di kelas di SMA Satu Surabaya. Jadi nanti sistem supervisinya nanti kami mengikuti kunjungan kelas. Kalau semisal Bapak berkenan, nanti kami yang mengajar, Bapak yang mengawasi. Namun kalau Bapak sekira tidak berkenan, kami tidak ada masalah, nanti kami yang mengawasi pembelajaran. Gitu. Apa saja yang dibutuhkan di dalam supervisi? Yang dibutuhkan di dalam supervisi nanti kami nanti akan membuatkan tabel penilaian. Kriteria apa saja yang akan kami nilai. Pada dasarnya nanti kami akan menilai situasi kelas, metode belajar yang digunakan, dan bagaimana peserta didik menangkap metode belajar itu, Pak. Apakah ada feedback positif dari peserta didik ataupun tambah negatif seperti itu? Ya, karena ini di SMA 21 tentunya ketika menggali data yang digali sebelum digunakan itu tentunya dilaporkan ke SMA 21. Saya berharap memang setelah kegiatan ini dari mahasiswa UNESA ini memberikan laporan kepada kita tentang temuan-temuan yang ada, supaya yang pertama itu memang SOP-nya seperti itu. Dalam sebuah penelitian mengambil data itu wajib hukumnya melaporkan kepada sekolah atau guru atau pembimbing atau yang mendampingi. Yang kedua adalah menyerahkan bukti laporan kepada sekolah. Ya, banyaknya peneliti-peneliti yang masuk ke SMA 21 setelah meneliti mereka tidak memberikan laporan, dan itu menjadi catatan negatif, catatan merah kami. Takutnya data itu disalahgunakan. Nanti muncul, SMA 21 ternyata tidak melaksanakan pembelajaran dengan baik, murid-muridnya itu tidak diajar. Hal-hal seperti ini perlu disampaikan dulu karena memang berbeda perspektif, ya, berbeda perspektif. Jadi seperti itu. Nah, di era pandemi ini tidak memungkinkan tatap muka seperti sebelum era pandemi COVID. Kita mulai Maret 2020 kita sudah tidak melaksanakan tatap muka ini, ya. Oleh sebab itu guru seperti yang saya katakan tadi, guru melaksanakan proses pembelajarannya itu secara PJJ. PJJ itu adalah pendidikan jarak jauh, atau kadang orang lebih sempitnya dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, kalau pendidikan itu umum. Nah, masing-masing pembelajaran jarak jauh itu apakah harus tatap maya, ya, tatap maya pakai zoom, tidak demikian, ya, tidak demikian. Loh, kenapa tidak demikian? Karena memang ada syarat minimum yang harus dipunyai oleh seorang melakukan PJJ. Apa? Yang pertama adalah dilengkapi smartphone atau HP atau laptop, dilengkapi data seluler, dilengkapi juga aplikasi. Kalau tiga hal ini tadi tidak tercapai, tidak memungkinkan peserta didik itu melaksanakan pembelajaran. Sehingga guru menggunakan strateginya dengan hybrid learning. Namanya hybrid itu gabungan atau blended learning. Blend itu mencampur jadi satu. Terkadang itu proses pembelajarannya ada tatap mayanya, terkadang by project ini yang dilakukan, ya. Terkadang juga hanya memberikan tugas learning management system yang tidak dipungkiri oleh para orang lain, ya, orang pemula pendidikan berpikir bahwa PJJ itu selalu tatap maya dengan Zoom, dengan Google Meet, dengan Global Learning. Itu salah, ya, salah. Tatap maya dengan Google Meet itu hanya salah satu cara, yaitu dalam proses pembelajaran. Dan masing-masing mapel itu punya karakteristik sendiri. Misalkan mapel biologi ada konsep. Karena memang Kementerian Pendidikan tidak meminta kita
melaksanakan proses pembelajaran itu targetnya bukan target kurikulum. Kalau target kurikulum itu mulai pas satu masukkan ini, dua, tiga, empat, lima seperti itu. Tidak memungkinkan. Target Kementerian Pendidikan targetnya adalah ketercapaian tujuan pembelajaran sudah. Bahkan diajari anak-anak ajari aja membuat nasi goreng di rumah, ya itu sudah proses pembelajaran. Loh kok bisa Pak? Dengan membuat nasi goreng itu kan tentunya anak malah memberikan jujur nasi goreng itu apa? Tujuan saya membuat nasi goreng itu untuk apa? Alat dan bahan apa? Begitu juga tentang langkah kerjanya, lalu melaksanakannya. Ini semua dihitung dengan ini. Secara biologi membuat nasi goreng itu dilihat dari nilai gizi. Ini mengukur nilai gizi itu pelajaran biologi. Fisikanya bagaimana? Ya fisikanya adalah bagaimana mengetahui bentuk fisik nasi ketika digoreng, ada perubahan warna. Ini. Bagaimana dengan kemis? Kemis itu perpaduan antara bumbu-bumbu. Kita nggak mungkin nasi goreng 1 piring dikasih garam 1 kilo, kan nggak mungkin. Harus ada komposisi. Disitulah proses pembelajaran kimia. Ekonomi bagaimana? Kalau itu di packing dan dijual, itu juga proses ekonomi jauh lebih penting. Nah, ini yang tidak mungkin disadari oleh para guru. Pikirannya pada proses PJJ itu harus gurunya atau mania terus, itu kasihan murid. Murid menjerit karena data selulernya cukup tinggi. Loh iya loh, kadang sama saya, mohon maaf Pak, saya nggak bisa buka video karena memang laptop saya nggak bisa dipakai. HP saya terlalu penuh nggak bisa dipakai. Lalu data seluler saya kalau saya buka video itu habis Pak. 1 hari 6 laptop, habis banyak. Walaupun ada istilah dicukupi oleh Kemdikbud, dicukupi kan sometimes, ya, tapi tidak terus-menerus, tidak kontinu. Itu yang harus dipikiri Mas Satria sama tim dari Indonesia. Jadi proses pembelajaran itu tidak harus guru mengalami ini nggak mau ini. Saya pikir di Indonesia dan sama proses pembelajarannya yang paling keren yaitu hybrid learning sama blended learning. Blended itu seperti blender, kalau ada blender tepung, ada blender alpukat lalu dicampur di mix dengan jeruk, di mix dengan mangga. Anda nggak akan setelah di blender nggak akan tahu, oh ini alpukat, ini mangga, ini nggak tahu, semua jadi satu. Artinya apa? Bisa menggunakan delivery learning, kadang sometimes itu Zoom, kadang by project. Nah ketepatan PKBU itu by project, yaitu silakan Anda membuat ini, membuat nasi goreng ini, nanti dibuat itu sudah binatang tersendiri, ya kan? Lupa kenapa Pak Budi kok nggak ngajarkan PKBU seperti di buku misalkan budidaya perikanan air? Ya nggak mungkin saya minta anak-anak cari ikan kerapu, dan itu membahayakan. Ingat proses pembelajaran yang safe, aman, di mana peserta didik tidak keluar rumah. Kalau nasi goreng saya pikir bisa dikerjakan di dalam rumah, tapi kalau budidaya ikan kerapu, wah memungkinkan dan itu membahayakan. Loh kenapa nggak budidaya tanaman pangan Pak, membuat padi? Nggak mungkin, di Surabaya ini yang membuat padi. Ya, jadi Mas Satria harus tahu karakteristik masing-masing aktor. Ya, jadi seperti itu. Yang pertama, ubah mindset proses pembelajaran itu tidak selamanya online sinkronus. Ya, Maya dengan Zoom. Kadang online asinkronus. Apa online asinkronus itu? Yaitu online asinkronis itu asinkron, yaitu tidak bersamaan. Loh dengan apa? Dengan menggunakan YouTube. Karena Pak Budi itu punya banyak YouTube, anak-anak kasih YouTube saya, silakan nonton YouTube saya, lalu Anda kasih simpulan dari YouTube itu. Loh kenapa PKBU Pak Budi kok jarang juga ini memberikan tulisan? Kasihan. Ya kan kasihan, anak yang saya ajari di PKBU adalah pendidikan kewirausahaan. Ketika anak bisa membuat produk dan menjual dengan media sosial itu nilai tinggi sudah. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi pendidikan di Indonesia harus berubah. Ya, jangan mendambakan lagi konvensional. Ya, saya berharap adanya revolusi proses pembelajaran. Kalau enggak, sekolah akan jadi dinosaurus nanti, yaitu akan ditinggalkan. Sekarang proses pembelajaran online
saya dengan Profesor Indrajit, Profesor Dr. Insinyur Indrajit, MSc, MBA, MA, itu beliau selama 10 tahun mengembangkan proses pembelajaran tatap muka tidak berhasil. Tapi ketika ada pandemi berhasil, ya kan, semua mendadak PJJ. Jadi seperti itu. Bagaimana yang di pelosok-pelosok yang nggak ada internetnya harus PJJ? Enggak. Mereka bisa saja memberikan soal-soalnya lewat radio atau dititipkan ke penjual sayur, diantarkan ke anak-anak. Itu salah satu. Yang pertama, kita akan memahami konsep dasar prakarya. Nah, di sini, apa sih prakarya itu? Prakarya adalah pekerjaan tangan. Prakarya juga merupakan ilmu terapan yang mengaplikasikan berbagai bidang ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah praktis yang secara langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Prakarya juga merupakan suatu hasil kerja yang belum jadi, di mana prakarya masih berupa prototipe. Ini adalah ruang lingkup dari prakarya. Ada kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Kerajinan dapat dikaitkan dengan kerja pikir dan tangan yang menghasilkan produk untuk memenuhi tuntutan kebutuhan fungsional dengan memperhatikan prinsip ergonomis, estetis berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Untuk rekayasa itu sendiri merupakan dikaitkan dengan kemampuan teknologi dalam merancang, merekonstruksi, dan membuat benda produk yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dengan pendekatan pemecahan masalah. Selanjutnya, budidaya berpangkal pada cultivation, yaitu suatu kerja yang berusaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar atau bertumbuh dan berkembang biak, bertambah banyak. Nah, kinerja ini membutuhkan daya pikir dan perasaan seolah dirinya pembudidaya dan berpikir sistematis berdasarkan teknologi dan potensi kearifan lokal. Selanjutnya adalah pengolahan. Pengolahan artinya membuat, mengolah bahan dasar menjadi produk olahan jadi yang mempunyai nilai tambah higienis, rasa, estetis, dan ekonomis melalui teknik pengolahan seperti mengawetkan, memodifikasi, pengemasan, dan penyajian agar dapat dimanfaatkan serta didasari dengan kinerja pikir teknologis. Ini adalah manfaat kegiatan prakarya. Yang pertama ada menumbuhkan sikap inovatif dan kreatif. Dan yang kedua ada menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Yang ketiga, kembangkan kemampuan kewirausahaan. Keempat adalah melatih keterampilan dalam diri seseorang. Serta yang terakhir, yaitu melatih memanfaatkan media sekitar. Apa aja sih contoh kerajinan prakarya? Mungkin di sini adik-adik ada yang tahu gimana sih prakarya itu contohnya? Mungkin bisa open mic ya. Ya, silakan. Pembuatan tempat pensil. Ya. Ya, pembuatan tempat pensil ya tadi. Ada yang lain mungkin yang mau menjawab? Miniatur dari sabun. Ukiran kayu mungkin.
Jadi ukiran sculpting dari kayu. Ya, boleh. Nah, ini adalah kerajinan pembuatan strap mask dan konektor masker. Mungkin bisa dilihat ya bagaimana di gambar itu pembuatannya dan itu hasilnya. Ada yang dari bahan rajut, ada yang dari manik-manik. Lanjut. Oke, baik. Habis ini akan dijelaskan oleh Kakak Kira. Silakan. Baik, tadi kan sudah dijelaskan sama Kak Erlin. Kita akan membuat produk, menghasilkan suatu produk, yaitu konektor masker juga strap mask. Nah, nanti kita akan membuat itu. Di sini aku akan memberikan tutorial video. Akan aku share screen ya. Sambil saya jelaskan ya. Di sini itu membuat konektor dari manik-manik, bahan manik-manik. Jadi bahan-bahannya ada manik-manik, ada pengait, memakai benang, terus jarum. Jadi kalian nanti akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Ada 5 kelompok. Sesuai ini ya, yang ada di slide ya. Jadi untuk pembuatan konektor masker ataupun strap masker, itu kalian bisa membuat bahan terserah ya. Bahannya boleh apa saja. Boleh dari manik-manik, boleh dari kain pecah, ataupun merajut. Tetapi perhatikan waktu pengumpulan ya. Ini untuk waktu pengumpulannya, sistematika tugasnya, yaitu berupa lembar tugas Word. Jadi dalam Word itu berisi tentang gambar step by step atau tutorial pembuatan produk. Lalu pada setiap gambar diberi penjelasan mengenai kegiatan yang sedang dilakukan. Lalu sertakan foto kalian dengan memegang produk yang sudah kalian buat. Lalu dikumpulkan pada hari Selasa 11 Mei 2021. Pengumpulan menggunakan Google Drive ya. Maaf ini di PPT salah, bukan Google Classroom. Namun di Google Drive nanti akan kami kirim lewat ketua kelas masing-masing. Untuk format nama file, nama underscore kelompok berapa begitu underscore kelas. Jadi dalam satu kelompok itu kalian kan ada 7 orang, itu masing-masing membuat produk sendiri-sendiri ya. Lalu dalam satu kelompok itu, semisal kelompok 1 dia membuat strap masker berbahan dasar manik-manik. Jadi semua satu kelompok 7 orang itu harus membuat strap masker bahan manik-manik. Untuk motifnya terserah kalian, tidak membatasi sekreativitas kalian. Baik, untuk pertama-tama kita mau dulu ya. Dari saya, nama Yuliati Nurrohma, kalian bisa panggil Kak Yuli. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Angkatan 2019. Selanjutnya ada rekan saya, ada Uliananda Putri Nabila, Fira Nur Umaima, Erlina Septivia Fetrianti, saya sendiri, dan Satria Adiwisesa.
Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, kita dapat memahami apa itu prakarya. Yang kedua, memahami tentang pembuatan kerajinan dan melatih kreativitas diri. Selanjutnya yaitu konsep dasar dari prakarya. Apa itu prakarya? Prakarya adalah pekerjaan tangan. Prakarya merupakan ilmu terapan yang mengaplikasikan berbagai bidang ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah praktis yang secara langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, prakarya adalah suatu hasil kerja yang belum jadi, di mana prakarya masih berupa prototipe. Selanjutnya yaitu ruang lingkup prakarya. Dalam ruang lingkup prakarya itu apa saja sih? Yang pertama ada kerajinan, yang kedua rekayasa, yang ketiga budidaya, dan yang terakhir adalah pengolahan. Untuk kerajinan dapat dikaitkan dengan kerja pikir dan tangan yang menghasilkan produk untuk memenuhi tuntutan kebutuhan fungsional dengan memperhatikan prinsip ergonomis, estetis berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya yaitu rekayasa. Rekayasa dikaitkan dengan kemampuan teknologi dalam merancang, merekonstruksi, dan membuat benda produk yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dengan pendekatan pemecahan masalah. Budidaya berpangkal pada cultivation, yaitu suatu kerja yang berusaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar dan berkembang biak bertambah banyak. Selanjutnya adalah pengolahan, yang artinya mengolah bahan dasar menjadi produk olahan yang sudah jadi, yang mempunyai nilai tambah higienis, rasa, estetis, dan ekonomis melalui beberapa teknik-teknik pengolahan seperti mengawetkan, modifikasi, mengemas, dan penyajian agar dapat dimanfaatkan dan ditambah nilai jualnya. Manfaat kegiatan prakarya. Yang pertama adalah menumbuhkan sikap inovatif dan kreatif, menyeimbangkan otak kanan dan kiri, menumbuh kembangkan kemampuan wirausaha, melatih keterampilan dalam diri seseorang, melatih memanfaatkan media di sekitar. Nah, apa aja sih contoh kerajinan prakarya? Nah, ini beberapanya. Membuat strap masker dan konektor. Nah, saya akan menampilkan video buat adik-adik untuk melihat, sekaligus nanti mungkin jadi inspirasi, karena nanti di akhir pembelajaran akan ada tugas untuk adik-adik. Nah, mohon disimak ya. Pak, saya mau tanya, Ya. itu strap masknya harus dari kain apa nggak harus dari kain gitu? Untuk PKBI ini kan tadi kan tujuannya kan untuk meningkatkan kreativitas adik-adik atau teman-teman. Nah, itu nggak harus kain, nggak harus apa, terserah adik-adik, kreativitasnya adik-adik. Ya baik Kak, terima kasih. Dilanjutkan untuk pengumuman tugasnya. Jadi persyaratannya gini, manfaatkan barang yang ada di rumah. Manfaatkan barang apapun itu yang ada di rumah. Adik-adik jadikan suatu produk yang memiliki nilai jual. Syaratnya kalau memang nggak ada apa-apa, atau nggak bisa ngolahnya, terus mau beli, silakan. Tapi
nominal maksimalnya 10.000. Itu untuk semua item, bukan per item. Jadi 10.000 harus udah bisa jadi produk kalau memang nggak ada bahan di rumahnya. Tapi kalau misalnya ada bahan di rumahnya, terus mau dikembangkan lagi, ya nggak apa-apa silahkan. Tapi nominalnya harus 10.000, nggak boleh lebih. Nanti dibarengi sama laporan. Dibuatkan suatu laporan, nanti laporan itu tadi dikumpulkan. Muridnya 34 nanti dibagi, saya umumkan pembagian kelompoknya. Tapi pokoknya dicatat tugasnya, buat sesuatu dari apa yang ada di rumah, diolah, terus dijadikan produk yang memiliki nilai jual. Terus nggak boleh rugi ya, nggak boleh rugi. Kalau bisa dijualnya secara untung, nggak harus dijual beneran. Pokoknya harganya itu masuk akal. Kalau semisal memanfaatkan dari bahan yang ada di rumah, itu nggak harus bagus-bagus banget, nggak harus barang baru, nggak harus. Tapi nanti dikira-kira nilainya. Misalnya di rumah ada beras, ada saus, ada mentega, kamu olah jadi nasi goreng. Nah itu kamu kira-kira berapa sih harga berasnya, berapa sih harga sausnya, berapa sih harga minyaknya, berapa sih harga gasnya. Nanti kamu olah, terus kamu kira-kira nanti akan saya jual berapa gitu. Nanti saya minta harga jualnya berapa, terus dari bahan yang kamu beli tadi, barang yang kamu beli tadi kamu olah jadi berapa produk, kira-kira untung apa enggak gitu. Tapi nggak boleh, syaratnya kalau beli nggak boleh di atas nominal 10.000. Terus kalau jual nggak boleh rugi, tapi nggak boleh nemen-nemen harganya. Dari sini paham? Apa ada yang ditanyakan? Pengumpulannya, Pak. Minggu ini dikumpulinnya tanggal 18. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya cukupkan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk proses seperti ini saya memaparkan teknik pembelajaran kami, Pak. Jadi teknik pembelajaran kami kan mengajar di kelas 11 1 dan 3. Nah, kami dari tim kami membagi dua kelompok. Yaitu yang pertama karena jumlah kami ganjil, jadi pembagian kami ganjil genap. Jadi tiga mahasiswa itu mengajar di 11 3, yang 2 siswa ini mengajar di 11 1. Nah, jadi kami juga berpikiran bagaimana pengaruhnya terhadap pembelajaran yang teacher oriented, yang jadi seluruh acara, seluruh himbauan itu dari tenaga pendidik, dan juga tenaga pendidik hanya berperan sebagai motivator di pembelajaran, sehingga peserta didik yang membangkitkan jiwa peserta didik untuk ingin tahu pembelajarannya, Pak. Jadi sebenarnya ada dan teacher oriented. Nah, yang di 11-nya 3 itu teacher oriented dengan indikasi bahwasannya seluruh tugas diatur seperti itu, Pak. Jadi strap mas dan yang tadi untuk yang satunya, yang 11-nya 1 itu kami menegaskan, kami memberi contoh mengajarnya seperti ini. Nah, nanti peserta didik silahkan untuk mengolah bahan yang ada di rumah. Kalau beli tidak boleh lebih dari 10.000 nominalnya.
diolah dan dijadikan barang yang mempunyai hasil jual, terus membuat secara langsung produknya. Dan nanti jika semisal Pak Budi berkenan untuk membawa produknya ke sini, kami akan menginformasikan kembali ke peserta didik. Namun kami juga mewajibkan untuk mendokumentasi Pak, jadi produk tadi itu bahan-bahannya dan produk jadinya bersama dirinya sendiri itu difoto. Nah, sekarang kami juga mengimbau bahwasanya tidak harus proposal Pak outputnya. Jadi kalau mau video silahkan untuk dibuat seperti itu. Iya. Yang pertama membandingkan antara student center dengan teacher center itu baik, tetapi harus punya sintak yang jelas. Sintak itu fase. Nggak boleh, oh ini student center ini, itu kan hanya melabeli saja. Tetapi student center itu apa? Harus ada sintaknya. Jadi begitu juga dengan teacher center. Ya, kadang hal-hal yang baru, informasi yang baru itu harus disampaikan, nggak bisa enggak. Contoh memberi tugas itu harus disampaikan. Ya, apakah itu disebut masuk di ranahnya teacher atau student center terserah, tapi harus disampaikan. Nanti ya, kalau itu apa? Kan nggak mungkin ilmu kebatinan. Itu. Yang kedua adalah sebetulnya kalau mau bagus, awal itu untuk membandingkan harus ada pre and post test. Ya, sama-sama semuanya nol, anaknya yang satu dua-duanya di pre, dikasih tes, ini baru ada treatment, baru ada post. Itu dalam penelitian disebut dengan adalah tes pre and post test itu, ya. Jadi seperti itu. Ini kan nggak ada pre, tapi kan langsung proses dan post. Oleh sebab itu belum bisa disampaikan sebagai hasil yang valid, ya. Lalu yang kedua, membandingkan kelas 1 dengan kelas 2 itu berbeda-beda. Banyak variabelnya. Nilainya beda, subjeknya beda, anak 10, 11 IPA 3 ini dari Ganem sekian sampai sekian, 11 IPA 1 dari sekian. Anak 10 IPA 1 itu sering masuk karena memang tidak berkenalan tanggal merah, ini kena tanggal merah. Psikologinya berbeda-beda. Itu jadi variabel yang dimasukkan. Boleh-boleh saja kalau itu dibandingkan, tapi harus ada tolak ukur hasil. Ya, nggak bisa Anda membandingkan hasilnya apa. Kalau membandingkan antara mbak ini dengan ini, ya sama-sama suruh lari aja. Dan hasilnya siapa yang menang? Selalu ada hasil. Untuk bandingkan mbak ini sama mbak ini dengan apa? Ya sudah, suruh angkat beban aja, mana yang kuat, mana yang nggak kuat. Itu hasil. Kasih tes saja mbak ini sama ini, mana lebih baik. Nilainya yang paling tinggi itu hasil. Selalu orientasi pada hasil. Sehingga kita bisa membuat sebuah simpulan. Tapi ingat, observasi itu terlalu sempit, banyak kekurangannya. Jadi tidak bisa dipakai sebagai hasil dari simpulan penelitian, hanya simpulan observasi. Ya, apa lagi? Jadi tugasnya kan kami untuk secara dasarnya kami mengajukan proposal. Di dalam proposal itu juga terdapat dokumentasi atau video. Nah, jika misal Bapak ingin mengakses atau ingin tahu, kami juga sediakan Google Drive yang saya sudah kirimkan linknya ke Bapak, nanti Bapak. Nah, di sana juga kami juga sudah membedakan niat satu yang mana, niat tiga yang mana, jadi nanti Bapak juga bisa memahami. Iya, nggak apa-apa. Itu di ini aja, dilaporkan aja, apa? Sampaikan aja. Tapi nanti di akhir saya minta sebuah simpulan atau laporan lah. Selama ini apa? Laporan ya, ditulis, tanda-tangani. Kalau mau bagus ya, orang itu kan kerjasama itu nggak hanya seribu hari, ya, tetapi bisa jadi kita kerjasama itu sampai selamanya. Nanti kamu berkenal bisa di sini. Jadi
jagalah relationship atau hubungan yang baik ini. Dengan apa? Yang pertama, nanti setelah hasil ini dibuat laporan, kita tangani kepala jurusan atau ketua jurusan, itu diberikan, salah satunya diberikan kepada sekolah, dan ini saya mewakili. Pada paham ya? Dan di situ ada tertera dibimbing oleh di Solo. Ya kan? Itu jadi buat itu serahkan sekolah. You understand? Ya, betul. Saya berharap itu ya, kalau mungkin dijilid LLA dengan foto, beri yang kedua, satu di begitu. Ya. Harapannya Pak Budi gitu, supaya saya bisa baca, oh ya, sebelum kamu menghabis itu. Terus yang kedua, untuk hasil segera hasil itu dicoba Anda belajar menilai, karena dari ada supervisi Anda coba menilai. Ya, ingat penilaianmu bisa saja tidak mencerminkan tentang aktivitas siswa tersebut, karena cuma waktunya durasinya pendek. Gak bisa kan kita lihat orang lewatnya, jadi pasti mungkin pakai semangat, lampu, warna, lebih, gak bisa. Lalu kita observasi, kita ngomong, kita bersama dengan dia, ya. Apa lagi yang diingat? Terus pertanyaan untuk siswa sudah? Enggak ada data untuk siswa, observasi untuk siswa. Oh ya, boleh. Di pembelajaranmu ya? Oh iya loh, ini kelas bagus kok. Kelas bagus itu. Loh ini loh, menang dari Mas di Wijaya ini anak 10 pakai. Sekarang sudah siswa. Walaupun pandemi, SMA 21 tetap menang dalam tingkat Indonesia. Ya itu ya, oke. Apa lagi? Cukup ya? Cukup ya. Thank you. Jadi oke. Ya sama-sama. Ya nanti ya.